Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofiatun Hueriah. Saya dari kelas 11 MPLB 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 mengenai teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Simak ya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan yang pertama, yuk kita lihat peta konsepnya. Di dalam peta konsep, kita akan mempelajari tentang teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Di dalamnya mencakup beberapa cabang. Yang pertama adalah perkembangan teknologi perkantoran. Yang kedua, otomatisasi perkantoran. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kantor virtual atau virtual office. Yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama mengenai perkembangan teknologi perkantoran. Di dalam perkembangan teknologi perkantoran terdapat beberapa cabang. Yang pertama adalah pengertian teknologi perkantoran. Apa sih teknologi perkantoran itu? Istilah teknologi perkantoran berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan kantor. Teknologi berarti ilmu tentang keterampilan, sedangkan kantor adalah tempat berlangsungnya pekerjaan kegiatan administrasi. Dari pengertian di atas, kita dapat mengetahui bahwa teknologi perkantoran berkaitan dengan penggunaan peralatan dan mesin-mesin, atau teknologi untuk membantu manusia dalam melaksanakan pekerjaan administrasi yang dilakukan di kantor. Nah teman-teman, tadi kan udah pada tahu nih pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian teknologi perkantoran. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua yuk. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengaruh perkembangan teknologi perkantoran. Globalisasi merupakan awal mula perkembangan teknologi perkantoran. Kemajuan dan perkembangan teknologi perkantoran sendiri membawa pengaruh besar dalam bidang ketenagakerjaan. Samping itu, terdapat pula dampak positif dan juga dampak negatifnya. Sekarang kita lihat yuk dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu 1. Mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, meringankan pikiran pegawai. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu hasil pekerjaan di kantor. Mungkin itu salah satu dampak positifnya. Di samping dampak positif, terdapat juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan tenaga kerja atau malah menambah pengangguran. Semakin banyak pengangguran. Yang kedua, menimbulkan ketergantungan kepada mesin-mesin yang akan menimbulkan pemborosan. Dan yang terakhir, memerlukan sarana penunjang lainnya yang menambah biaya kantor. Mungkin itu saja dampak positif dan dampak negatifnya. Pembahasan yang ketiga yaitu peran teknologi perkantoran dalam pekerjaan. Teknologi perkantoran yang sangat canggih akan mendukung pekerjaan administratif yang membutuhkan keakurasian dan kecepatan data. Peran teknologi perkantoran sangat besar bagi suatu perusahaan. Mungkin itu pembahasan yang ketiga. Dan pembahasan yang terakhir atau yang keempat yaitu jenis-jenis mesin peralatan kantor. Di sini mungkin saya akan membacakan 3 jenis saja. Yang pertama, mesin komputer, yang kedua, mesin fotokopi, dan yang terakhir, mesin faksimil. Nah teman-teman, tadi kan udah pada tahu nih tentang poin yang pertama beserta cabang-cabangnya. Poin yang pertama kan mengenai perkembangan teknologi perkantoran. Sedangkan poin yang kedua yaitu otomatisasi perkantoran. Yuk kita simak. Di dalam otomatisasi perkantoran juga mempunyai beberapa cabang. Cabang yang pertama yaitu hakikat otomatisasi perkantoran. Di dalamnya mempunyai poin-poin penting. Poin yang pertama yaitu pengertian otomatisasi perkantoran. Teman-teman pada tahu gak sih otomatisasi perkantoran itu apa? Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal atau
ataupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Itu mungkin pengertian otomatisasi perkantoran. Poin yang kedua yaitu tahap penerapan otomatisasi perkantoran. Di dalamnya memiliki 3 tahapan. Yang pertama, tahap tradisional. Yang kedua, tahap transisional. Dan yang terakhir, tahap transformasional. Tahap yang pertama itu biasanya tahap transisional merupakan tahap yang terfokus pada penggunaan word processing, fax, dan telepon. Sedangkan tahap transisional yaitu berfokus pada pembuatan database dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir, tahap transformasional merupakan konvergensi telekomunikasi dan informasi. Contohnya penggunaan telekonferensi. Mungkin itu poin kedua yang penting. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu tujuan otomatisasi perkantoran. Yang pertama, memudahkan proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Yang kedua, memecahkan atau mempercepat masalah kelompok dan mengurangi masalah kelompok. Yang ketiga, meminimalkan atau penghindaran biaya. Meminimalkan biaya alat-alat kantor. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pekerjaan. Yang terakhir, memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Mungkin itu tujuan dari otomatisasi perkantoran. Nah, tadi kan udah dibahas tuh cabang yang pertama mengenai hakikat otomatisasi perkantoran. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua ya, atau cabang yang kedua. Cabang yang kedua yaitu manfaat otomatisasi perkantoran. Teman-teman pada tahu gak otomatisasi perkantoran itu bertujuan untuk apa? Nah, sekarang kita simak yuk. Otomatisasi perkantoran bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Adapun pemanfaatannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, otomatisasi perkantoran ada kaitannya dengan berbagai komponen dalam menangani informasi, dimulai dari input hingga distribusi data. Yang kedua, komputer diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Yang ketiga, bisa juga memecahkan masalah kelompok. Yang keempat, sebagai suatu alat komunikasi bisnis. Mungkin itu beberapa manfaat dari otomatisasi perkantoran. Tadi kan udah dibahas tuh cabang yang kedua mengenai manfaat otomatisasi perkantoran. Sekarang kita akan masuk ke cabang yang ketiga ya. Cabang yang ketiga adalah jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Di dalamnya itu memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, sistem komunikasi elektronik atau bisa disebut juga Electronic Communication System. Sistem ini merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi antara individu, kelompok, pekerja, dan organisasi-organisasi. Yang kedua, sistem kolaborasi elektronik. Sistem ini merupakan sistem melakukan pertukaran komunikasi dan pesan, tetapi juga dapat menjalankan informasi dan pesan tersebut agar dapat bekerja secara bersamaan. Yang ketiga, sistem publikasi dan pengolahan image elektronik. Sistem ini merupakan suatu sistem di mana pengguna teknologi informasi membutuhkan dokumennya yang dapat tercetak. Aplikasi yang menunjang sistem ini adalah Dexcom
scope publishing, dan lain-lain. Yang keempat yaitu sistem pengolahan kantor, Office Management System, yaitu suatu sistem kantor otomatis yang mendukung karyawan di suatu perusahaan untuk dapat mengorganisasikan aktivitas-aktivitas kerja mereka. Yang kelima, sistem elektronik formal merupakan suatu sistem yang didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis. Yang keenam, sistem elektronik informal merupakan sistem yang tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Sistem ini diterapkan saat diperlukan saja. Nah, kan tadi udah dibahas tuh cabang yang ketiga mengenai jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Sekarang kita masuk ke cabang yang terakhir atau cabang yang keempat, yaitu aplikasi otomatisasi perkantoran. Apa saja sih aplikasi otomatisasi perkantoran itu? Di dalamnya terdapat yang pertama, pengolahan kata atau word processing. Yang kedua, surat elektronik atau electronic mail atau email. Yang ketiga, voicemail. Yang keempat, transaksi faksimiles atau fax. Yang kelima, konferensi audio conference. Yang keenam, conference video conference. Yang ketujuh, konferensi komputer conference. Yang kedelapan, kalender elektronik. Yang kesembilan, video text. Yang kesepuluh, image storage and retrieval. Dan yang terakhir yaitu desktop publishing. Nah teman-teman, kan udah dibahas tuh dari yang pertama sampai yang kedua. Yang pertama kan tentang perkembangan teknologi perkantoran beserta cabang-cabangnya. Terus yang kedua juga udah tentang otomatisasi perkantoran, cabangnya juga udah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu kantor virtual atau bisa disebut dengan virtual office. Teman-teman pada tahu gak sih kantor virtual itu apa? Kantor virtual atau virtual office adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan di lokasi geografis maupun selama tempat itu terhubung dengan lokasi tetap perusahaan melalui sejenis teknologi elektronik. Misalnya jaringan internet. Orang yang bekerja di kantor virtual hanya bekerja dengan peralatan komunikasi. Salah satu contohnya yaitu komputer. Nah, kan tadi udah dikasih tahu tuh tentang kantor virtual. Sekarang kita masuk ke cabang yang pertama, yaitu definisi kantor virtual. Kantor virtual atau virtual office adalah ruang kerja yang berada di dunia internet, dunia maya, di mana seseorang dapat menyelesaikan suatu bisnis profesional atau pribadi tanpa harus memiliki kantor nyata atau bangunan. Fenomena kantor maya mulai muncul pada tahun 1970-an, pada saat komputer mikro dan peralatan komunikasi mulai terjangkau secara profesional, sehingga memungkinkan seseorang bekerja di rumah, dan muncul istilah telebrowsing. Istilah itu digunakan untuk menjelaskan komunikasi data. Cabang yang kedua yaitu manfaat kantor virtual. Apa saja sih manfaat kantor virtual? Di masa sekarang, ini banyak orang yang sering memanfaatkan kantor virtual untuk menjalankan bisnisnya. Salah satu manfaat dari kantor virtual adalah yang pertama, efisiensi waktu. Jelas dengan adanya kantor virtual atau virtual office, kita tidak terpaku bekerja di suatu tempat dengan jam-jam tertentu, sehingga mengurangi waktu yang tidak begitu perlu seperti waktu untuk perjalanan menuju ke kantor atau lain sebagainya. Yang kedua, efisiensi tempat. Dengan virtual office, Anda tidak perlu memerlukan
merupakan tempat untuk menjalankan bisnis karena semuanya sudah tertata melalui virtual office. Dan yang terakhir, menghemat biaya pengeluaran. Menghemat biaya pengeluaran karena kantor virtual menjadi keunggulan dan manfaat yang sangat terasa bagi para pebisnis yang menjalankan bisnisnya melalui virtual office. Karena dengan begitu kita bisa menghemat biaya gedung, listrik, transportasi, dan biaya-biaya lainnya yang ada pada kantor konvensional atau yang disebut dengan kantor real atau nyata. Nah, sekarang kita masuk ke cabang yang terakhir atau cabang yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan kantor virtual. Di dalam kantor virtual terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu pengurangan biaya operasional perusahaan. Yang kedua, pengurangan halaman aktivitas kerja. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan bekerja bagi para individu. Mungkin itu salah satu kelebihannya. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, rasa tidak memiliki perusahaan. Yang kedua, takut kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, semangat kerja rendah. Dan yang terakhir, ketenaga kerjaan itu sedikit berkurang. Mungkin itu salah satu kekurangan dan kelebihan di dalam kantor virtual. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.